Rumah lelang Feile. Lelang diadakan setiap setengah bulan, dan setiap lelang memiliki barang langka dari pengadilan kekaisaran. Di antaranya, ada banyak hal yang bisa mengejutkan seluruh dinasti. Saat ini, aula luas yang dapat menampung ratusan orang dalam 100.000 orang sudah penuh sesak, dan tidak ada kursi yang tersedia. Saat personel secara bertahap memasuki venue, di ruang lelang, bel yang tajam terdengar perlahan, dan siluet muncul di platform batu yang melayang di udara. Kemunculan siluet yang tiba-tiba segera menjadi fokus seluruh lantai lelang, dan orang-orang di tempat kejadian jelas mengetahui identitasnya. Kepala juru lelang rumah lelang Feile, Feng Qinglei. Feng Qinglei berusia lebih dari 40 tahun. Dia dulunya adalah kepala juru lelang Fengzhu, mengadakan ratusan lelang sensasional di rumah lelang Fengzhu. Namun, sejak pembukaan rumah lelang Feile, dia telah datang ke sini, yaitu untuk memberitahu semua orang seberapa dekat kamar dagang Feile dan Fengzhu. Ketika saya melihat siluet Feng Qinglei, banyak mata menjadi sedikit terpesona, dan suara bising dari jalan yang bising berangsur-angsur menghilang. Semua orang tahu bahwa dia tidak muncul di semua pelelangan. Dia hanya akan menjual ketika ada pelelangan barang langka yang tiada taranya. Semua orang bisa datang ke balai lelang. Suatu kehormatan bagi kami untuk datang ke balai lelang. Tentu saja, saya tidak banyak bicara tentang peraturan di sini. Persaingan dilarang di rumah lelang. Tidak peduli dari mana Anda berasal. Jika Anda melanggarnya, Anda akan dihukum deportasi. Jika dilanggar lagi, akan dilarang berpartisipasi dalam lelang kamar dagang Feile dan Fengzhu. Feng Qinglei kehilangan tangannya di belakangnya, menatap ringan ke arah penonton, dan suara yang kuat terdengar keras di telinga semua orang. Lelang ini tidak terlalu banyak, tetapi masing-masing dipilih secara ketat oleh kami, dan itu bisa dianggap sebagai hal yang langka. Akan ada banyak orang yang tertarik dengannya. Feng Qinglei tersenyum percaya diri, dan segera melambaikan tangannya. Suaranya terdengar seperti badai. Lelang ini, mulai sekarang. Dengan pengumuman Feng Qinglei, pelelangan langka juga dengan cepat mulai dilelang, dan ada juga banyak orang yang menawar dengan antusias di bawah. Setelah lebih dari 10 item lelang yang dilelang oleh Momo, Feng Qinglei tiba-tiba berhenti seketika, melirik ke ruang paling atas tanpa jejak, mengangguk ringan. Segera, dengan telapak tangan sedikit lamban, sebuah tembakan cahaya dari sisi platform tinggi dan mendarat dengan kuat di atas meja pelelangan di depannya. Diam. Hampir pada saat yang sama, seluruh penonton memusatkan perhatian mereka dan melihat sinar cahaya di atas meja lelang. Di sekitar kelompok sinar cahaya itu, ada lingkaran cahaya merah samar yang tertinggal, dan samar-samar, ada gelombang-gelombang yang membuat hati banyak orang berlama-lama. Dan di bawah sinar terang, mereka merasakan gelombang yang kuat. Hal itu, hanya dengan melihat penampilannya, adalah jalan yang tidak biasa. Di bawah fluktuasi semacam ini, seluruh ruang lelang diam-diam sunyi. Dan kemudian, mata semua orang menjadi panas. Mereka semua tahu bahwa mereka dapat mengalami fluktuasi yang mengerikan. Sama sekali bukan apa-apa. Lampu merah pucat melayang di atas lantai lelang. Semacam fluktuasi yang kuat, memenuhi mata banyak orang dengan keserakahan yang membara. Jika tidak ada di rumah lelang di sekitar, ada penjaga yang kuat dari setiap orang di atmosfer, memberitahu orang-orang bahwa ini adalah aula lelang markas besar kamar dagang Feile. Saya khawatir banyak orang telah terhanyut oleh keserakahan dan alasan untuk melakukan serangan paksa. Terserah. Hal semacam ini tidak jarang terjadi dimanapun. Lagi pula, selama kepalan tanganmu cukup keras, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Namun, di kamar dagang Feile, perampokan seperti itu jarang terjadi. Sejak pembangkit tenaga listrik kekaisaran berencana untuk merebut satu hal secara paksa, tidak ada yang berani terbang di kamar Feile. Kurang ajar dalam industri perdagangan. Di atas meja lelang, Feng Qinglei memandang dengan lembut ke lantai lelang yang bergejolak di bawah. Setelah beberapa saat, dia memegangnya di telapak tangannya, dan kelompok cahaya merah menyala menghilang dan terbuka. Dan di tangannya, cambuk merah muncul, dan saat asal sejati melonjak, beberapa bayangan cambuk tiba-tiba terguncang di atas cambuk. Dan kemudian, bayangan cambuk bersiul, seperti ular sanca merah. Dan kemudian, sepotong besar batu biru keras di lantai lelang retak dan terbuka. Retakan itu seolah-olah lava mengalir, dan batu besar itu perlahan mencair. Item lelang ini adalah cambuk Fire Phoenix yang termasuk dalam kategori senjata spiritual. Cambuk ini termasuk senjata Pik dan milik Pik. Bahkan jika itu adalah tubuh berdaging dari Royal Powerhouse, tidak mudah untuk menyentuhnya. Orang-orang dari atribut True Origin mengalami peningkatan yang sangat besar. Cambuk Fire Phoenix, harga mulai 50 roh kelas rendah. Feng Qinglei menyingkirkan cambuk panjangnya, melihat sekeliling dan berkata, 50 roh kelas rendah. Mendengar harga ini, banyak orang menghela nafas lega, bahkan mengambil spesies roh sebagai mata uang lelang secara langsung. Anda harus tahu bahwa spesies roh tingkat rendah setara dengan 1 juta koin emas. 50, itu sama dengan 50 juta koin emas.
Jumlah astronomi ini secara langsung melenyapkan banyak orang. Hanya pengaruh tingkat pertama dari pengadilan kekaisaran yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini. 55 roh kelas rendah. Cambuk Phoenix Api benar-benar melampaui banyak senjata spiritual, dan itu juga memiliki efek peningkatan pada seniman bela diri dari atribut api asal sejati. Jika seorang seniman bela diri dari atribut api memegangnya, tidak diragukan lagi itu akan memiliki banyak keuntungan dalam konfrontasi dengan orang lain. Segera, begitu suara Feng Qinglei jatuh, seseorang segera menawarnya. 58 roh kelas rendah, 60 blok. Segera, jalur suara berturut-turut terdengar di rumah lelang. Di antara suara-suara ini, Feng Qinglei selalu tersenyum dan tidak menyela. Segera, harga naik menjadi 80 roh kelas rendah. Saat ini, hanya sedikit orang yang masih bisa menawar. 2100 buah. Tiba-tiba, suara panik tiba-tiba datang dari kamar paling atas. Saat mendengar suara ini, sudut mulut orang yang tak terhitung jumlahnya berkedut. Mereka terlalu akrab dengan suara ini. Kamar dagang Fei Lei Ye Liang Chen. Bahkan jika Ye Liang Chen ingin membeli sesuatu di rumah lelang, dia harus membayarnya. Hanya dia yang berani menghancurkan angka mengerikan seperti itu secara langsung. 2100 roh tingkat rendah, setara dengan 200 juta koin emas. Bahkan keluarga Pik dari dinasti hanya bisa tercengang. Terlebih lagi, di belakang Ye Liang Chen, mewakili seluruh kamar dagang Fei Lei, yang berani menawar dengannya. 500 blok. Dan saat banyak orang menghela nafas, tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari kerumunan yang sunyi.